Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat BMY dimanapun berada. Untuk video malam hari ini masih seputar kupas tuntas regulator tegangan 3 volt dan 5 volt. Untuk penjelasan malam hari ini berkaitan dengan, ini adalah video yang ketiga, yaitu model-model regulator 3 volt dan 5 volt. Itu bentuk IC-nya seperti apa, modelnya. Kemudian nanti juga model penguatan, jadi model-model penguatannya seperti apa. Kemudian model-model komponen switching seperti apa. Jadi ini kita perlu bahas tuntas ya, nanti yang terjadi di lapangan. Kalau dari video yang pertama sudah kita sampaikan bahwa power supply atau regulator tegangan itu ada dua, yaitu regulator linear dan regulator power SMPS. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi bahwa untuk power linear itu dia biasanya untuk beban-beban yang tetap. Jadi ini sistem yang memang konvensional, lama ya, sistem lama, dimana yang dikeluarkan itu oleh si IC itu terkadang tidak digunakan sepenuhnya oleh beban, sehingga kadang-kadang dibuang dalam bentuk panas, artinya mubadir. Sementara kalau sistem suplai model SMPS ini, kebutuhan dari si beban ini akan outputnya akan diatur oleh si IC SMPS-nya itu sendiri atau power PWM-nya, sehingga untuk jenis power SMPS ini cocok untuk beban-beban yang fluktuatif. Jadi biasanya memori, prosesor, GFX dan seterusnya. Sementara kalau yang beban ini biasanya untuk yang chipset, artinya yang dia untuk kontrol memori, untuk yang pensinyalan. Nah, ini kadang-kadang menggunakan power linear. Itu perbedaan yang dalam bentuk fungsi tugas. Nah, nanti kalau dalam bentuk sirkuit tentunya dia kalau yang SMPS itu ada lilitan besar. Nah, selain dari jenis power linear dan power SMPS, nanti ada kombinasi. Dalam IC itu, di dalam satu IC itu ada power linear, ada regulator SMPS. Artinya ditanam ada power linearnya dan SMPS. Nah, nanti dalam Anda analisa ketika menjumpai sistem seperti ini, misalnya IC charger dan IC 3 dan 5, nanti Anda kalau menganalisa power linear dulu yang harus Anda analisa, baru nanti power PWM, ada penguat, baru nanti sistem proteksi. Itu urut-urutan dalam hal analisa. Jadi kalau Anda nanti analisa adalah power linear, power PWM, kemudian penguat, baru sistem proteksi. Sistem proteksi nanti ada macam-macam, ada trip, OCL, ILIM, CS atau N-trip. Dia nanti pembatas arus, sehingga kalau ada kasus short, arusnya sudah terbatas, nanti pengamannya akan bekerja. Itu konsep menganalisa. Ini kemarin sudah dibahas bahwa sistem regulator SMPS itu terbagi menjadi beberapa blok tentunya ya, ada persyaratan, ada proteksi, ada pembangkit PWM, ada penguatannya itu mengaktifkan switching, nanti ada konversi step down melalui lilitan, kemudian distabilkan oleh bak kapasitor dan dipantau kondisi outputnya. Itu adalah garis besar video yang kemarin. Jadi nanti dalam video yang ini kita nanti akan coba menjelaskan model-model pembangkit PWM. Jadi kalau kita sampaikan prinsip komponen penyusun dari sirkuit IC regulator SMPS ini kan singkatannya adalah switch mode power supply. Artinya outputnya ini yang untuk teman-teman yang masih awam ya. Output yang ada di sini, yang ada dihasilkan di lilitan ini, cara kerjanya adalah menggunakan switching, mode switching. Artinya dengan membuka dan menutup MOSFET upper lower ini.
di mana upper lower ini penggeraknya adalah ada driver penguat dan ada PWM. Jadi IC itu tugasnya adalah untuk membangkitkan sinyal kotak. Jadi ini adalah rangkaian SMPS, cara kerja dari regulator SMPS, switch mode power supply. Jadi ketika ada tegangan yang tidak hadir, jangan cuma IC-nya saja, jangan-jangan penggeraknya, jangan-jangan switchingnya, jangan-jangan lilitannya jenuh, atau nanti penstabil kapasitor atau bak kapasitornya. Itu komplit, Mas. Makanya dalam video nanti kita coba menjelaskan model-model IC, kemudian model-model penguat, dan model-model MOSFET switching di lapangan seperti apa. Ini poin dari penjelasan video sekarang. Jadi supaya kita sebetulnya metode belajar di BMY itu adalah mengajarkan tentang universal. Jadi Anda kalau nanti menguasai teori dari sistem kerja IC SMPS, Anda mau kembangkan kepada PS, Anda kembangkan kepada MacBook, Anda kembangkan kepada komputer atau yang lainnya di dunia power, insya Allah akan bisa berlogika. Jadi IC itu adalah pembangkit pulsa ya, Mas, atau pembangkit sinyal untuk mengaktifkan si MOSFET ini, pembangkit sinyal kotak. Pulse, width, modulasi. Pulse itu sinyal, width itu lebar, modulasi. Jadi sistem kerjanya adalah dengan merubah-rubah lebar ini, pulsa ini, untuk menghasilkan beda fase antara arus dan tegangan, sehingga nanti arus yang dibutuhkan tentunya kalau tegangannya kan tetap melalui step down, tegangannya tetap. Cuma ketika nanti beban itu membutuhkan power yang gede, power yang besar, atau daya yang besar, arus yang bermain. Jadi arus itu nanti yang diatur-atur untuk menghasilkan daya yang besar. Itu konsep dari SMPS. Jadi konsep SMPS itu kalau tegangannya tetap, Mas, yang diatur adalah arus yang keluar, sehingga dihasilkan daya sesuai dengan kebutuhan dari beban itu sendiri. Sehingga kalau pada saat laptop itu sedang tidak kerja berat, tentunya dayanya kecil. Tapi pada saat sedang main gaming, dia membutuhkan daya yang gede, kerja dari IC SMPS ini akan mengeluarkan arus yang besar sesuai dengan kebutuhan si beban. Itu konsepnya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba memberikan model-model yang ada di lapangan. Jadi kalau kita menyampaikan tentang blok 3 dan 5, blok 3 dan 5 tadi sesuai sudah kita sampaikan, di dalamnya ada power linear, ada power PWM. Sehingga kalau Anda menganalisa blok 3 dan 5, Anda analisanya adalah power linear dulu beresin. Nah, sekarang model-model power linear itu seperti apa di lapangan. Nah, ini adalah modelnya, Mas. Jadi model-model nanti Anda jumpai di lapangan. Model yang pertama, untuk power linearnya dia ada komplit, Mas. Jadi setelah tegangan kerja, perintah, nanti ada referensi, ada 5 linear, ada 3 linear. Ini komplit. Kemudian untuk PWM-nya sendiri standar ya. Untuk PWM-nya standar. Jadi ini adalah model-model nanti di lapangan. Model yang pertama ini masih banyak dipakai generasi Intel 5 ke bawah. Artinya masih menggunakan satu rame-rame ya. 3 dan 5 ada di dalam satu IC. Kemudian model yang kedua, kalau model pertama ini komplit, model yang kedua dia tidak memiliki 3 linear, Mas. Jadi power 3 linearnya outputnya nggak ada. Jadi ini model yang kedua adalah jenis model yang power linear 3 voltnya tidak ada. Berarti nanti kalau Anda menjumpai seperti ini, bagaimana nanti analisanya?
Nah, itu nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Kemudian model yang ketiga, Anda bisa lihat di sini bahwa di dalam model ketiga IC-nya sendiri-sendiri. Jadi IC 3 sendiri, IC 5-nya sendiri. Jadi kalau Anda generasi yang single chip ini, untuk IC 3 sendiri, IC 5 sendiri. Kita ambil contoh di dalam skema. Anda buka skema yang pertama ini. Anda buka halaman blok 3 dan 5. Anda lihat di halaman blok 3 dan 5 ini, untuk power linearnya ada 2, yaitu LDO ini bernilai 5 volt, referensinya 2 volt. Berarti model yang tidak memiliki 3 linier. Jadi ini LDO itu berarti 5 volt linier, yang ini referensinya. Ini model yang pertama, sesuai dengan model ya. Jadi kita permodelan. Jadi model pertama ini, model yang kedua ini dia tidak memiliki 3 linier. Nah, sekarang model yang kedua, Anda buka blok 3 dan 5 ini. Anda lihat buka 3 volt 5 volt, 3 volt 5 volt. Di sini kalau kita lihat, yang pertama referensi ada 2 volt referensi, oke. Yang nomor 2 5 linier, bahasanya Vrec 5. Ini power linear 5. Kemudian power linear 3. Artinya dia model yang pertama. Jadi dia ada 3 linier, ada 5 linier, ada referensi. Dimana tegangan 5 linier pasti ada, Mas. Karena dia untuk sumbernya PWM. Jadi tegangan untuk menghidupkan PWM itu bersumber dari internal atau IC linear itu sendiri. Jadi Anda kalau menganalisa ini dulu ya, Mas ya. Yang dianalisa ini dulu. Karena kamu jangan harap kalau ini belum hadir, ya ini tentunya nggak kerja. Itu poinnya. Nah, yang model yang ketiga adalah generasi yang single-single sekarang ini, Mas. Jadi 3 voltnya ada sendiri, 5 voltnya ada sendiri. Contoh yang single chip, misalnya kita ambil contoh single chip ya. Coba kita ambil contoh. Mana ya? State S5. Kita coba di MOSFET-nya. Untuk yang single chip. Nah, ini coba ini ya. Single chip seperti ini, Anda lihat, ini single chip. Kalau Anda lihat di sini, jenis yang ketiga adalah Anda lihat 3 voltnya ada IC sendiri, 5 voltnya ada IC sendiri. Ini yang generasi jenis-jenis yang sekarang, Mas. Nanti Anda analisanya sama, Anda analisa linear dulu. Jadi linear ini harus hadir. Jadi tentunya kalau linear belum hadir ya jangan harap PWM kerja. Baru nanti Anda analisa si PWM. Oke, nanti analisa ini kita di video yang step by step dalam menganalisa power, IC power. Itu model yang kaitannya dengan bentuk IC ya. Tadi IC PWM-nya itu di lapangan seperti apa. Jadi pada prinsipnya ada 3 model. Itu model pertama seperti ini, masih gabung jadi satu. Sementara untuk internal powernya atau power linearnya itu komplit. Ada 5, ada 3, ada 2 volt. Sementara model yang kedua masih tetap sambung, cuma dia tidak memiliki linear 3. Dan model yang ketiga adalah di mana power 3 voltnya sendiri, regulator 5-nya sendiri. Itu dulu video pengenalan tentang model-model jenis sumber PWM. Kita nanti lanjutkan ke video yang selanjutnya. Terima kasih.